Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang jangan menahan kebaikan. Alkitab banyak berbicara tentang berbuat baik. Tuhan itu baik dan ingin kita melakukan kebaikan. Kedengarannya sangat sederhana, tetapi faktanya hal ini seringkali diabaikan seperti yang diungkapkan dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28 ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Firman Tuhan ini sangat sederhana dan to the point. Jika saudara dapat membantu seseorang, maka lakukanlah. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari Amsal ini? Yang pertama, kita diajak untuk tidak menahan kebaikan bagi orang yang memang layak menerimanya. Penyebab orang tidak mau membantu orang lain ketika mereka jelas memiliki kemampuan itu adalah faktor ketakutan. Mereka takut bahwa jika mereka membantu orang lain, mereka tidak akan memiliki cukup untuk diri mereka sendiri. Ketakutan akan melumpuhkan tindakan. Jangan kita biarkan hal itu terjadi. Percayakanlah kebutuhan saudara kepada Tuhan sambil terus membantu kebutuhan orang lain. Kita juga harus membantu mereka sekarang, bukan nanti atau besok. Tuhan ingin melihat kebaikan saudara dari sorga. Karena itu lakukanlah semua kebaikan Allah yang telah tersedia di dalam hatimu. Kedua, Amsal ini juga memberi nasihat bukan kepada orang yang tidak mampu melakukannya, tetapi kepada mereka yang mampu dan bisa memberi. Saya suka kata menahan di ayat 27 ini. Menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Ada bagian yang memang bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak menahan kebaikan bisa dimulai dengan menolong orang lain yang memang layak menerima pemberian itu. Memang hukum rohani tabur dan tuha juga dibicarakan di sini. Tapi inti dari ayat-ayat ini adalah hati saudara. Kondisi ketersediaan hati saudara untuk menolong orang lain. John Wesley, pendiri gerakan Metodis, pernah mengatakan, lakukanlah semua yang baik yang dapat engkau lakukan. Dengan alat apapun. Dengan cara apapun, dimanapun engkau dapat lakukan itu. Dan pada setiap waktu yang dapat engkau lakukan. Kepada semua orang yang dapat engkau lakukan. Selama engkau masih dapat melakukannya. Saya tahu kesempatan tidak akan selalu ada untuk berbagi kebaikan bagi sesama kita. Karena itu marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mulai hari ini, mari kita lakukan kebaikan agar hidup yang singkat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lakukanlah semua yang baik, mungkin itu kepada orang tua, istri atau suami, anak-anak, saudara-saudara, bawahan atau atasan, teman-teman, dan siapapun juga. Kebaikan tidaklah selalu identik dengan memberi uang. Anda dapat menaikkan doa-doa saudara buat mereka. Memberikan nasihat, penghiburan, dan dorongan. Mungkin itu sebuah pujian, sebuah rangkulan, atau sebuah tepukan pada bahu. Mungkin juga saudara dapat memberi tumpangan dan segelas air seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus. Sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan, tidak akan luput dari mata Tuhan. Sadarilah bahwa kita adalah saluran yang dipakai Allah untuk menyalurkan kebaikannya. Karena itu, kiranya kita tidak sedikit pun menahan berkat Allah yang seharusnya menjadi bagian dari orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami belajar untuk dapat menjadi orang-orang yang murah hati seperti Engkau adalah Allah yang murah hati. Kami dapat berbagi kebaikan, kami tidak menahan kebaikan kami, sementara kami mampu melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan agar melalui setiap perbuatan baik kami, orang lain dapat melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami, berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini.
ada di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.